Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa makna, tidak ada langkah yang sia-sia di dunia ini. Jika kamu membaca ini sekarang, ketahuilah bahwa bukan kebetulan kamu berada di sini. Alam semesta telah merancang momen ini dengan cermat. Tuhan, dengan kasih-Nya yang tiada batas, dan waktu ilahi, telah menyelaraskan segalanya untuk membawa kamu ke sini, ke titik ini dalam hidupmu, karena ada pesan yang sangat penting untukmu. Apa yang akan kamu dengarkan dan rasakan bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan, sebuah undangan dari kehidupan untuk melangkah ke musim keajaibanmu. Sebuah musim di mana berkat melimpah, kejelasan bersinar, dan tujuan hidup yang selama ini kamu cari akan menyatu dengan perjalananmu. Tidak ada keraguan, ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Bayangkan ini, kamu berdiri di ambang pintu menuju sebuah dunia baru. Dunia di mana mimpi-mimpi yang kamu simpan dalam hati mulai menjadi kenyataan, di mana jalan yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar, dan di mana setiap langkah yang kamu ambil penuh dengan harapan dan keajaiban. Alam semesta telah berbisik kepadamu, mengingatkan bahwa waktunya telah tiba untuk menerima segala hal baik yang telah disiapkan khusus untukmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun berarti. Berikan tanda kehadiranmu dengan menyukai pesan ini. Setiap suka yang kamu berikan membantu menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi dan tinggalkan komentar dengan kata 77 di bawah ini. Komentar ini adalah sinyal kuat ke semesta, menyatakan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga atas dukungan, super thanks yang kamu berikan. Dukungan ini tidak hanya memperkuat perjalanan spiritual kita bersama, tetapi juga menjadi bukti cinta dan keyakinanmu terhadap energi positif yang sedang kita bangun bersama. Dan kini, mari kita mulai. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kamu pelajari dan alami di sini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah energi yang dirancang untuk meresap ke dalam jiwa, membimbingmu menuju keajaiban, dan mengangkatmu menuju versi terbaik dari dirimu. Musim keajaibanmu telah tiba. Ambillah nafas dalam-dalam, karena setiap detik yang kamu habiskan di sini adalah langkah menuju perubahan besar yang telah lama kamu nantikan. Ingatlah, ini adalah waktumu. Segala sesuatu yang kamu butuhkan telah tersedia, dan alam semesta telah menunggu dengan penuh kesabaran untuk momen ini. Sekaranglah saatnya bagi kamu untuk melangkah maju dengan keyakinan, membuka hati, dan menerima apa yang telah dijanjikan untukmu. Mari kita mulai perjalanan menuju musim keajaiban ini bersama. Terangmu sudah menyala. Bab 1. Mengenali tanda-tanda perubahan. Hidup tidak pernah statis. Ia adalah tarian abadi antara awal dan akhir, antara perubahan dan kebangkitan. Ketika hidup mulai berbisik kepadamu, ketika ia mengirimkan tanda-tanda kecil yang tampaknya tidak biasa, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Alam semesta tidak pernah berbicara dengan sia-sia, dan setiap tanda yang muncul dalam perjalananmu adalah undangan untuk mendekatkan diri pada kebesaran yang sedang disiapkan untukmu. Tanda-tanda itu bisa datang dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kamu sering melihat angka yang sama berulang kali, seperti 11-11 atau 7-7. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah pesan ilahi, simbol harmoni, dan panggilan untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Angka-angka ini adalah cara alam semesta untuk mengatakan, perhatikan, ada sesuatu yang luar biasa sedang menuju ke arahmu. Atau mungkin kamu mengalami momen deja vu yang begitu kuat, hingga membuatmu merasa bahwa dirimu pernah berada di titik ini sebelumnya. Seolah-olah kehidupan telah memberi petunjuk tentang sesuatu yang besar. Semua ini adalah tanda bahwa kehidupan sedang menyusun ulang jalanmu, menyiapkan panggung untuk babak baru yang penuh dengan keajaiban. Tetapi tanda-tanda itu tidak selalu datang dari luar. Perhatikan dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada perasaan mendalam di dalam hatimu,
seperti tarikan lembut yang mengarah ke arah yang tidak sepenuhnya kamu pahami. Atau mungkin, kamu mulai memiliki mimpi yang terasa nyata, penuh simbol, dan menggugah emosi. Ini bukan sekadar perasaan, ini adalah cara jiwamu berbicara, memberitahu bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Seringkali, sebelum berkat besar datang, hidup bisa terasa kacau. Hubungan yang dulu terasa nyaman tiba-tiba terasa tidak selaras. Kebiasaan lama yang dulu memuaskan kini terasa membebani. Jangan khawatir, ini bukan tanda kehancuran. Ini adalah tanda transformasi. Seperti pohon yang harus menggugurkan daunnya untuk tumbuh kembali, kamu sedang disiapkan untuk pertumbuhan baru. Pikirkan tentang beberapa minggu atau bulan terakhir. Apakah kamu merasa seperti sedang berada di perempatan jalan? Mungkin ada keputusan yang sulit yang harus kamu buat, atau mungkin kamu merasa seolah-olah dunia sedang menguji kesabaranmu. Ketahuilah bahwa ini adalah proses penyelarasan. Apa yang tampak seperti kekacauan sebenarnya adalah alam semesta yang bekerja keras untuk membawa semuanya pada tempatnya. Dan yang paling indah dari semuanya adalah tanda-tanda ini datang dengan kasih. Mereka adalah cara alam semesta memelukmu, mengatakan bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sedang bekerja di balik layar. Namun, mengenali tanda-tanda ini memerlukan keberanian. Tidak semua orang bisa melihatnya, dan tidak semua orang berani mempercayainya. Dibutuhkan hati yang terbuka, keyakinan yang kokoh, dan keberanian untuk melangkah ke arah yang belum pernah kamu tapaki sebelumnya. Alam semesta tidak mengirimkan pesan ini kepada siapa saja. Pesan ini hanya untuk mereka yang siap, dan jika kamu merasakannya, itu berarti kamu adalah salah satu yang terpilih. Ingatlah, tanda-tanda ini bukanlah akhir. Mereka adalah permulaan. Mereka adalah undangan untuk berjalan dengan penuh keyakinan ke arah yang telah dirancang khusus untukmu. Jangan abaikan intuisi yang muncul, dan jangan remehkan pesan-pesan kecil yang terus menghampirimu. Ini adalah waktumu. Saatnya untuk mendengarkan dengan hati, melihat dengan jiwa, dan melangkah dengan keberanian. Hidup tidak akan memberimu tanda-tanda ini jika kamu tidak mampu menghadapi apa yang ada di depan. Kamu siap, dan segalanya sedang menyatu untuk membawamu ke musim penuh keajaiban. Percayalah pada prosesnya. Setiap tanda adalah janji bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menunggumu. Terus perhatikan, terus percaya, dan terus bersiap, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 2. Merangkul pergeseran energi. Hidup, seperti angin yang berhembus lembut di pagi hari, membawa perubahan yang tak terlihat namun terasa. Ada saat-saat dalam perjalanan kita ketika udara di sekitar terasa berbeda, seolah-olah kehidupan itu sendiri sedang menarik kita ke arah yang baru. Ini bukan imajinasimu. Ini adalah tanda bahwa energimu sedang bergeser, bahwa dirimu sedang menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berarti. Energi itu mulai berubah dengan cara yang halus, seperti aliran air yang tenang, awalnya hampir tak terasa. Tapi jika kamu cukup peka, kamu akan merasakannya. Mungkin kamu tiba-tiba merasakan semangat yang tak terduga, inspirasi yang datang tanpa alasan jelas, atau kedamaian yang menenangkan di tengah kekacauan. Perasaan ini bukan kebetulan. Mereka adalah panggilan dari alam semesta, sebuah undangan untuk merangkul energi baru yang sedang memasuki hidupmu. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di luar dirimu, ia juga terjadi dalam dirimu. Kamu mungkin merasa lebih emosional dari biasanya, kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan rasa rindu akan sesuatu yang tidak kamu pahami sepenuhnya. Mungkin, momen-momen kecil yang dulu terasa biasa kini memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang merespons frekuensi baru, sebuah frekuensi yang selaras dengan musim keajaibanmu. Namun, seperti semua perubahan besar, pergeseran ini mungkin juga membawa ketidaknyamanan. Kebiasaan lama yang dulu terasa nyaman kini mulai terasa membatasi. Hubungan yang pernah terasa harmonis kini mungkin mulai kehilangan arah. Jangan takut pada perubahan ini. Mereka bukan tanda kehancuran, tetapi tanda pertumbuhan.
Bayangkan dirimu sebagai seekor kupu-kupu. Sebelum bisa terbang, kupu-kupu harus melewati fase menjadi kepompong, di mana segala sesuatu di dalamnya tampak berantakan. Tapi dari kekacauan itulah lahir keindahan. Begitu juga dengan dirimu. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan saat ini adalah bagian dari prosesmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Pergeseran energi ini juga membawa intuisi yang lebih tajam. Mungkin kamu mulai merasakan arah yang jelas dalam hidupmu, meskipun kamu belum sepenuhnya memahami jalannya. Percayalah pada intuisi itu. Itu adalah cara alam semesta membimbingmu, menunjukkan jalan yang akan membawamu pada keajaiban. Saat energi berubah, segalanya mulai terasa seperti puzzle yang perlahan tersusun. Peluang baru mungkin muncul, pintu yang pernah tertutup tiba-tiba terbuka, dan orang-orang yang tepat akan hadir dalam hidupmu. Semua ini adalah tanda bahwa pergeseran energi ini sedang bekerja untukmu, menyelaraskan segalanya dengan tujuan tertinggimu. Namun, untuk merangkul perubahan ini, kamu harus bersedia melepaskan kontrol. Lepaskan kebutuhan untuk memahami setiap detail. Percayalah bahwa alam semesta sedang bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika jalannya tampak tidak jelas. Bayangkan dirimu seperti daun yang terapung di sungai, bergerak dengan arus tanpa melawan. Semakin kamu mempercayai aliran ini, semakin mudah perjalananmu. Berikan waktu untuk dirimu sendiri. Luangkan waktu setiap hari untuk diam sejenak, bernapas dalam-dalam, dan merasakan energi yang mengalir di sekitarmu. Visualisasikan hidupmu yang penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan kedamaian. Latihan ini bukan hanya membantu menenangkan pikiranmu, tetapi juga menguatkan koneksimu dengan energi baru yang sedang memasuki hidupmu. Ketika kamu mulai merangkul pergeseran ini, kamu akan melihat bahwa tantangan yang sebelumnya terasa berat, kini menjadi lebih ringan. Kamu mulai menemukan pelajaran dalam setiap rintangan, keindahan dalam setiap momen sulit, dan harapan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Pergeseran energi ini bukan hanya tentang perubahan luar. Ini adalah transformasi dalam dirimu, menjadikanmu pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima keajaiban yang sedang menunggumu. Kamu sedang menjadi seseorang yang tidak hanya berjalan dengan keyakinan, tetapi juga bersinar dengan harapan dan tujuan. Jadi, jangan takut pada perubahan ini. Peluklah dengan sepenuh hati. Percayalah bahwa setiap gelombang energi yang kamu rasakan sedang membawamu lebih dekat pada keajaiban yang telah lama ditakdirkan untukmu. Inilah waktumu. Biarkan energi ini membimbingmu, mengangkatmu, dan menyelaraskanmu dengan hidup yang penuh keajaiban dan tujuan. Kamu tidak hanya sedang mengalami pergeseran. Kamu sedang berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ini baru permulaan. Bab 3. Melepaskan untuk memberi ruang. Hidup dalam segala keindahannya adalah tentang perubahan. Seperti pepohonan yang dengan rela menggugurkan daun-daunnya di musim gugur untuk memberi ruang bagi pertumbuhan baru, kita pun diajak untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani perjalanan kita. Tapi melepaskan, meski terdengar sederhana, seringkali menjadi salah satu langkah paling sulit yang harus kita ambil. Melepaskan tidak selalu tentang kehilangan. Sebaliknya, ia adalah sebuah tindakan keberanian, sebuah pernyataan kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Bayangkan ini, dirimu adalah sebuah taman yang indah. Jika tanahnya dipenuhi gulma dan akar-akar yang mati, tidak ada ruang bagi bunga-bunga baru untuk tumbuh. Melepaskan adalah mencabut gulma itu, membersihkan tanah, dan mempersiapkan dirimu untuk menerima benih keajaiban yang telah Tuhan siapkan. Pertama, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih kamu genggam erat saat ini? Apakah itu rasa takut yang terus membisikkan bahwa kamu tidak cukup baik? Apakah itu keraguan yang menghalangi langkahmu menuju impian? Ataukah itu hubungan, kebiasaan, atau pola pikir yang sudah tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu? Renungkanlah dengan jujur. Kadang-kadang, apa yang kita pegang erat bukanlah sesuatu yang membantu kita, melainkan sesuatu yang membebani.
Namun, melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Melepaskan adalah tanda kepercayaan. Ketika kamu melepaskan sesuatu, kamu memberitahu alam semesta bahwa kamu percaya pada prosesnya, bahwa kamu percaya akan rencana yang lebih besar yang sedang disiapkan untukmu. Dan setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai, kamu membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih indah untuk masuk ke dalam hidupmu. Tapi bagaimana cara kita melepaskan? Melepaskan adalah perjalanan yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, itu bisa dimulai dengan menuliskan rasa takut, rasa sakit, atau keraguan di atas kertas, lalu membakar kertas itu sebagai simbol pelepasan. Bagi yang lain, melepaskan bisa berarti duduk diam dalam meditasi, merasakan setiap emosi yang muncul, dan dengan lembut membiarkannya pergi. Atau mungkin, melepaskan adalah tentang mengucapkan doa sederhana. Aku melepaskan apa yang tidak lagi melayani diriku. Aku siap menerima segala keajaiban yang telah Engkau siapkan. Momen ini, di mana kamu memutuskan untuk melepaskan, adalah momen kebebasan. Kamu akan merasa lebih ringan, seperti beban yang telah kamu pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Dan di dalam kebebasan itu, kamu akan menemukan ruang untuk bergerak maju dengan lebih jelas, lebih yakin, dan lebih penuh harapan. Tapi melepaskan bukan hanya tentang tindakan, melainkan juga tentang perspektif. Apa yang kamu lepaskan bukan berarti tidak memiliki makna. Mereka telah menjadi bagian dari perjalananmu, mengajarkanmu pelajaran berharga, dan membentuk dirimu hingga menjadi seperti sekarang. Jadi, ketika kamu melepaskan, lakukanlah dengan rasa terima kasih. Terima kasih kepada hubungan yang pernah ada, kebiasaan yang pernah membantu, dan bahkan rasa takut yang pernah menjaga dirimu di masa lalu. Mereka telah memainkan perannya. Dan sekarang saatnya untuk melangkah maju. Melepaskan juga bukan tindakan sekali waktu. Ini adalah latihan yang terus-menerus. Dalam hidup, akan selalu ada hal-hal baru yang harus dilepaskan untuk memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Jadikan ini sebagai bagian dari perjalananmu, bukan sebagai akhir dari sesuatu, melainkan awal dari segalanya. Dan ingatlah ini, ketika kamu melepaskan, alam semesta tidak akan membiarkan ruang itu kosong terlalu lama. Kosong yang kamu ciptakan adalah undangan bagi keajaiban untuk datang. Alam semesta tidak pernah suka dengan kekosongan. Ia akan selalu mengisi dengan sesuatu yang sejalan dengan dirimu yang baru. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah kanvas kosong. Dengan setiap tindakan pelepasan, kamu sedang membersihkan ruang untuk warna-warna baru, bentuk-bentuk baru, dan keindahan baru yang akan mengisi gambaran hidupmu. Jadi, biarkan dirimu melepaskan. Lepaskan dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang menantimu di depan adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu tinggalkan. Karena kamu layak mendapatkan yang terbaik. Inilah waktumu untuk merangkul kebebasan. Lepaskan apa yang menahanmu, dan lihatlah bagaimana keajaiban mulai mengalir tanpa henti ke dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa setiap tindakan pelepasan adalah sebuah langkah menuju cahaya, sebuah undangan untuk hidup dalam kelimpahan, dan sebuah pernyataan bahwa kamu siap untuk musim keajaibanmu. Langkah ini mungkin terasa sulit, tetapi hasilnya adalah kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan yang melampaui impianmu. Melepaskan adalah kunci untuk membuka pintu ke masa depan yang cerah. Dan sekarang, pintu itu ada di hadapanmu, menunggumu untuk melangkah melewatinya dengan penuh keberanian. Bab 4. Selaras dengan waktu ilahi. Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk segalanya terjadi sekarang, saat ini juga. Kita menginginkan jawaban, hasil, dan pencapaian dengan segera, tanpa menyadari bahwa kehidupan memiliki ritme yang jauh lebih bijaksana dari keinginan kita. Waktu ilahi adalah sebuah misteri yang indah, sebuah harmoni sempurna yang tidak pernah salah, meskipun terkadang sulit untuk dimengerti. Bayangkan ini, setiap peristiwa dalam hidupmu, setiap penundaan, setiap tantangan, bukanlah sebuah kebetulan.
Mereka adalah bagian dari sebuah rencana yang dirancang khusus untukmu. Tuhan dan alam semesta sedang menyusun setiap detail dengan cermat, memastikan bahwa semua hal datang ke dalam hidupmu pada saat yang tepat, saat kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Tetapi, mengapa waktu ilahi begitu sulit untuk dipercayai? Karena kita terbiasa melihat hidup dengan kacamata manusia. Kita mengukur segalanya dengan jam dan kalender, lupa bahwa kehidupan memiliki cara kerja yang jauh melampaui batasan tersebut. Ketika sesuatu terasa tertunda, kita sering kali merasa putus asa, berpikir bahwa impian kita tak akan pernah terwujud. Namun, kenyataannya, penundaan itu bukanlah sebuah penghentian. Itu adalah cara alam semesta untuk mempersiapkanmu, memperkuatmu, dan menyelaraskan segala hal agar sempurna pada waktunya. Ingatlah saat-saat dalam hidupmu ketika sesuatu terasa seperti kegagalan, tetapi ternyata menjadi berkat yang tersembunyi. Mungkin ada pekerjaan yang tidak kamu dapatkan, tetapi itu membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Atau mungkin ada hubungan yang berakhir, tetapi itu memberimu ruang untuk menemukan cinta yang sejati. Waktu ilahi tidak pernah salah. Ia selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika pada awalnya tampak sulit untuk dipahami. Keindahan waktu ilahi adalah bahwa ia tidak hanya mengatur hasil, tetapi juga prosesnya. Tuhan dan alam semesta tidak hanya mempersiapkan berkat untukmu, tetapi juga mempersiapkan dirimu untuk menerima berkat itu. Bayangkan jika kamu menerima impian terbesarmu sebelum kamu siap. Apakah kamu benar-benar bisa menjaganya, menghargainya, dan memanfaatkannya dengan bijaksana? Waktu ilahi memastikan bahwa ketika berkat itu datang, kamu sudah menjadi pribadi yang mampu menerima dan memaksimalkan segala hal yang telah dipersiapkan. Namun, bagaimana cara kita belajar untuk selaras dengan waktu ilahi? Pertama, belajarlah untuk menerima bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada gunanya membandingkan langkahmu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki garis waktu yang unik. Setiap detik yang kamu habiskan untuk merasa iri terhadap pencapaian orang lain adalah detik yang kamu sia-siakan untuk menciptakan keajaibanmu sendiri. Kedua, gantilah keluhan dengan rasa syukur. Alih-alih bertanya, mengapa ini belum terjadi? Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang saya pelajari dalam proses ini? Rasa syukur bukan hanya tentang menghargai apa yang sudah ada, tetapi juga tentang mempercayai bahwa yang terbaik sedang dalam perjalanan. Ketiga, belajarlah untuk menikmati momen ini. Jangan terlalu sibuk mengejar masa depan hingga melupakan keindahan saat ini. Setiap hari adalah hadiah, sebuah langkah yang membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Nikmati perjalanan ini, karena disinilah kehidupan benar-benar terjadi. Ketika kamu mulai selaras dengan waktu ilahi, segalanya akan terasa lebih damai. Kamu tidak lagi merasa terburu-buru, karena kamu tahu bahwa segala sesuatu akan datang tepat pada waktunya. Kamu tidak lagi merasa cemas, karena kamu percaya bahwa apa yang sedang disiapkan untukmu jauh lebih indah daripada apapun yang bisa kamu bayangkan. Percayalah pada prosesnya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap rintangan yang kamu hadapi, sedang membawamu lebih dekat pada berkat yang telah ditentukan untukmu. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa segala sesuatu benar-benar bekerja dengan sempurna. Waktu ilahi adalah tentang kepercayaan, kesabaran, dan penyerahan. Ini adalah pelajaran untuk hidup dengan iman, bukan dengan rasa takut. Ketika kamu percaya pada waktu ilahi, kamu membebaskan dirimu dari tekanan untuk mengendalikan segalanya, dan kamu membuka dirimu untuk menerima keajaiban yang tak terduga. Maka, biarkan dirimu percaya. Percaya bahwa alam semesta tidak pernah salah. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk menyusun segala sesuatu menjadi baik. Dan percaya bahwa kamu sedang menuju musim yang penuh keajaiban, di mana segala sesuatu akan selaras dengan tujuan tertinggimu. Inilah waktumu untuk bersabar, bersyukur, dan percaya. Karena apa yang telah ditentukan untukmu tidak akan pernah luput darimu. Yang terbaik belum datang, tetapi ia sedang dalam perjalanan. Dan ketika ia tiba,
kamu akan menyadari bahwa segalanya benar-benar bernilai. Bab 5. Membudayakan rasa syukur. Di setiap tarikan napas, di setiap detak jantung, kehidupan ini menawarkan alasan untuk bersyukur. Namun, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang hilang, apa yang belum terjadi, atau apa yang tidak kita miliki. Padahal, rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu kelimpahan yang tak pernah habis. Bayangkan ini, kehidupanmu seperti sebuah taman yang penuh bunga. Rasa syukur adalah matahari yang membuat bunga-bunga itu tumbuh, mekar, dan bersinar. Tanpa rasa syukur, taman itu tetap ada, tetapi kurang bercahaya. Dengan rasa syukur, taman itu menjadi hidup, memancarkan keindahan yang tidak hanya bisa kamu nikmati, tetapi juga memberikan kehangatan bagi orang lain. Rasa syukur bukan hanya sekadar ucapan terima kasih. Ia adalah sikap hati, cara pandang, dan energi yang mengalir dalam setiap aspek kehidupanmu. Ketika kamu membudayakan rasa syukur, kamu tidak hanya menghargai apa yang telah kamu terima, tetapi juga membuka dirimu untuk menerima lebih banyak. Alam semesta selalu merespons energi yang kamu berikan, dan rasa syukur adalah energi yang paling kuat untuk menarik keajaiban. Mulailah dengan melihat ke sekelilingmu. Apa yang sudah kamu miliki saat ini? Apakah itu keluarga yang mencintaimu, teman yang mendukungmu, atau bahkan napas yang masih mengalir dalam tubuhmu? Hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa. Ketika kamu berhenti sejenak dan benar-benar melihat keindahan dalam hidupmu, kamu akan menyadari bahwa ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. Namun, rasa syukur tidak berhenti pada hal-hal yang indah. Ia juga melibatkan kemampuan untuk menemukan makna dalam tantangan. Setiap kesulitan yang pernah kamu hadapi adalah sebuah pelajaran. Setiap kegagalan adalah batu loncatan. Dan setiap air mata yang pernah jatuh adalah bukti bahwa kamu cukup kuat untuk terus melangkah. Rasa syukur mengajarkan kita untuk melihat cahaya bahkan dalam kegelapan, untuk menemukan keindahan bahkan dalam rasa sakit. Pikirkan saat-saat sulit yang pernah kamu lalui. Mungkin ada waktu ketika kamu merasa tidak ada jalan keluar, tetapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu telah berhasil melewati semuanya. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh harapan. Itulah kekuatan rasa syukur. Ia tidak hanya mengubah cara kita melihat masa lalu, tetapi juga membentuk cara kita menghadapi masa depan. Membudayakan rasa syukur membutuhkan latihan. Setiap pagi, sebelum kamu memulai hari, ambil waktu sejenak untuk menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Itu bisa menjadi hal kecil, seperti sinar matahari yang menerobos jendela, atau hal besar, seperti kesempatan untuk memulai lagi. Dan di malam hari, sebelum kamu tidur, renungkanlah momen-momen indah yang terjadi sepanjang hari, bahkan jika itu hanya senyuman dari orang asing atau secangkir teh hangat. Ketika kamu melakukannya secara konsisten, rasa syukur akan menjadi bagian dari dirimu. Ia akan mengalir dengan alami, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kejelasan ke dalam hidupmu. Dan yang lebih indah lagi, rasa syukur akan menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Seolah-olah alam semesta berkata, "Kamu menghargai ini, maka aku akan memberimu lebih banyak." Rasa syukur juga memperkuat hubunganmu dengan orang lain. Ketika kamu menghargai keberadaan mereka, mereka merasakannya. Ketika kamu mengucapkan terima kasih dengan tulus, mereka menjadi lebih terbuka. Hubungan yang dibangun di atas rasa syukur adalah hubungan yang kuat, penuh kasih, dan saling mendukung. Tapi, rasa syukur bukan hanya untuk apa yang kita miliki atau apa yang telah terjadi. Ia juga tentang percaya pada apa yang akan datang. Ketika kamu bersyukur untuk berkat yang belum tiba, kamu menunjukkan keyakinanmu pada rencana yang lebih besar. Ini adalah pernyataan bahwa kamu percaya pada proses, bahwa kamu tahu segala sesuatu akan datang pada waktunya. Rasa syukur adalah kekuatan. Ia tidak hanya mengubah perspektifmu, tetapi juga mengubah energimu. Ketika kamu hidup dengan rasa syukur,
Kamu tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi juga lebih berdaya. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kekurangan, tetapi sebagai rangkaian peluang untuk bersyukur dan tumbuh. Inilah waktumu untuk membudayakan rasa syukur. Buka matamu, lihat keindahan di sekitarmu, dan ucapkan terima kasih dengan tulus. Syukuri setiap napas, setiap langkah, dan setiap momen yang membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Dengan rasa syukur, kamu tidak hanya membuka pintu-pintu keajaiban, tetapi juga menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, apapun yang terjadi. Percayalah, rasa syukur akan membawa lebih banyak keajaiban ke dalam hidupmu. Dan itu semua dimulai dari dirimu sendiri, di sini, sekarang. Ucapkan terima kasih, dan biarkan rasa syukur menjadi cahaya yang menerangi setiap langkahmu menuju musim keajaiban yang telah menantimu. Bab 6. Melangkah dengan keimanan. Ada saat dalam hidup ketika logika tidak lagi cukup, ketika rencana yang kita buat tampak tidak relevan, dan kita dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Saat itulah keimanan memanggil kita, mengundang kita untuk melangkah ke dalam yang tak terlihat, dengan percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk kebaikan kita. Keimanan bukan sekadar percaya pada apa yang belum terlihat. Ia adalah keberanian untuk melangkah, bahkan ketika jalan di depan tampak gelap. Ia adalah keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil, meski kecil dan ragu, sedang membawamu mendekat pada tujuan yang telah ditentukan untukmu. Keimanan adalah jembatan antara impianmu dan kenyataan yang menantimu. Tapi, mengapa keimanan terasa begitu sulit? Karena kita terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu hasilnya, memastikan jalannya, dan menghindari ketidakpastian. Namun, keimanan mengajarkan kita bahwa terkadang, yang terpenting bukanlah mengetahui akhir cerita, tetapi percaya pada prosesnya. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa ada tangan tak terlihat yang membimbing setiap langkah kita. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah tebing. Di depanmu ada jurang, tetapi di sisi lain ada tempat yang penuh cahaya dan keajaiban. Kamu tidak melihat jembatan di antaranya, tetapi kamu mendengar suara lembut yang mengatakan, "Langkahkan kakimu. Aku telah menyiapkan jalan untukmu." Melangkah dengan keimanan adalah percaya bahwa setiap langkahmu akan menciptakan jembatan itu, bahwa kamu tidak akan jatuh, bahwa kamu akan sampai di tempat tujuanmu dengan selamat. Keimanan juga berarti melepaskan keraguan. Keraguan adalah bisikan kecil yang mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak cukup kuat, bahwa mimpi-mimpimu terlalu besar, bahwa keajaiban itu tidak nyata. Tapi, dengarkan ini. Jika kamu memiliki mimpi, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan dari alam semesta, sebuah pesan bahwa kamu dipilih untuk mewujudkannya. Keimanan adalah menutup telinga terhadap keraguan itu dan membuka hatimu untuk kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Namun, keimanan tidak hanya tentang percaya, tetapi juga bertindak. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pernyataan keimananmu. Mungkin itu berarti memulai proyek yang sudah lama kamu tunda, berbicara dengan seseorang yang dapat membantumu, atau bahkan hanya bangun di pagi hari dengan tekad baru. Tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan keimanan, memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar. Keimanan juga memerlukan kesabaran. Tidak semua impian terwujud seketika. Terkadang, prosesnya lambat dan penuh tantangan. Tapi percayalah, setiap penundaan memiliki tujuannya. Ia sedang mempersiapkanmu, memperkuatmu, dan menyelaraskan segalanya agar ketika waktunya tiba, berkat itu akan datang dengan sempurna. Ketika kamu melangkah dengan keimanan, kamu membuka dirimu untuk keajaiban. Kamu mungkin tidak melihat jalannya sekarang, tetapi kamu akan melihat pintu-pintu terbuka, peluang muncul, dan orang-orang yang tepat datang ke dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keberanianmu untuk percaya, meski jalan tampak gelap. Jadi, bagaimana kamu melatih keimanan? Pertama, ingatkan dirimu bahwa kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu yang selalu bekerja untuk kebaikanmu. Kedua,
Fokus pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Jangan khawatir tentang seluruh perjalanan, cukup ambil langkah pertama. Dan yang terakhir, ucapkan doa atau afirmasi setiap hari. Katakan pada dirimu sendiri, aku percaya bahwa segala sesuatu sedang bekerja untuk kebaikanku. Aku percaya pada proses ini. Keimanan adalah kunci untuk membuka pintu keajaiban. Ia adalah keberanian untuk melangkah, meski tidak melihat jalan, keyakinan bahwa apa yang telah ditentukan untukmu tidak akan pernah luput darimu. Dan inilah saatnya untuk melangkah. Percayalah, musim keajaibanmu sudah dimulai. Langkah-langkah kecilmu hari ini sedang membangun jembatan menuju impianmu. Keimananmu sedang menciptakan jalannya. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah, setiap tantangan, setiap air mata, semuanya bernilai. Ini waktumu. Langkahkan kakimu dengan keimanan penuh. Percayalah pada dirimu, percayalah pada perjalanan ini, dan percayalah bahwa keajaiban sedang menunggumu di ujung jalan. Karena kamu tidak pernah berjalan sendirian. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan misteri, keindahan, dan pelajaran. Apa yang telah kamu baca dan rasakan hingga saat ini bukanlah kebetulan. Ini adalah pesan dari alam semesta, sebuah panggilan untuk membuka hatimu, membangkitkan keberanianmu, dan melangkah dengan keyakinan ke musim keajaibanmu. Ketahuilah bahwa setiap langkah yang telah kamu ambil, setiap tantangan yang telah kamu hadapi, telah mempersiapkanmu untuk momen ini. Musim keajaibanmu telah tiba. Ini adalah musim di mana impian yang pernah terasa jauh mulai mendekat, di mana berkat-berkat yang tersembunyi mulai terungkap, dan di mana dirimu yang sejati mulai bersinar. Namun, perjalanan ini membutuhkan komitmenmu, membudayakan rasa syukur, percaya pada waktu ilahi, melepaskan yang lama, dan melangkah dengan keimanan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kelimpahan. Jangan takut pada ketidakpastian, karena setiap langkahmu dilihat dan dipandu oleh kekuatan yang lebih besar. Percayalah, ini adalah waktumu. Biarkan energi yang telah kamu terima dari pesan ini meresap dalam jiwamu. Gunakan itu untuk menyulut semangatmu, memperkuat tekadmu, dan membawa harapan ke dalam setiap langkahmu. Dan ingatlah, perjalanan ini tidak hanya tentang apa yang akan kamu capai, tetapi juga tentang siapa kamu akan menjadi. Tutup matamu sejenak. Bayangkan hidup yang penuh dengan keajaiban. Bayangkan setiap impian yang telah lama kamu simpan di hatimu menjadi kenyataan. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan kelimpahan yang mengalir ke dalam hidupmu. Itu bukan hanya bayangan. Itu adalah masa depanmu yang sedang menantimu, siap untuk diwujudkan. Sebelum kita berpisah, izinkan aku mengingatkan, like pesan ini, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan kata 77. Ini adalah sinyal kuat ke semesta, sebuah pernyataan bahwa kamu siap untuk menerima semua yang telah dipersiapkan untukmu. Dan terima kasih atas dukungan luar biasa yang kamu berikan melalui Super Thanks. Dukunganmu tidak hanya memperkuat perjalanan ini, tetapi juga menyebarkan energi positif kepada lebih banyak orang di luar sana. Ini adalah waktumu untuk bersinar. Langkahkan kakimu dengan keberanian, penuhi hatimu dengan rasa syukur, dan biarkan keimanan membimbingmu. Musim keajaibanmu telah tiba, dan alam semesta menyambutmu dengan tangan terbuka. Percayalah, yang terbaik sedang menantimu. Dan ingatlah, ini baru permulaan. Segala sesuatu yang indah masih ada di depan. Jadi, buka hatimu, angkat wajahmu, dan sambutlah hidup dengan penuh harapan. Karena keajaiban bukan hanya sesuatu yang kamu tunggu, tetapi sesuatu yang kamu ciptakan dengan keberanian dan cinta.